Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mencari dan menciptakan peluang usaha. Kami beranggotakan 5 orang. Ada Delvi Salmi Maldiana, Heru Sulistiawan, Indah Saliana Putri, Septian Wedi Pratomo, dan Umi Mufidah. Untuk materi pertama mengenai pengertian kewirausahaan atau wirausaha akan disampaikan oleh Delvi Selmi Maldiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Selmi Maldiana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan atau wirausaha. Dari segi bahasa, wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Jadi wira ini memiliki arti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi pekerti luhur, gagah, berani dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasi, serta memasarkannya. Wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Jadi wirausaha ini tidak semata-mata hanya memperoleh keuntungan, tapi wirausaha juga bisa berakibat rugi jika tidak pandai dalam memanajemennya. Materi yang kedua mengenai ide kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Septian Wedi Pratomo. Menurut Zimmer, ide-ide berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai potensial atau peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang kemudian terjadi dengan cara 1. Mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. 2. Menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Ada 3 risiko yang dapat mengevaluasi, yaitu 1. Risiko pasar atau persaingan. Risiko ini terjadi akibat produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ternyata kurang laku. Yang kedua, risiko finansial. Perusahaan ini terkait pembiayaan harus dikeluarkan oleh perusahaan agar tersebut bisa beroperasi. 3. Risiko teknik. Risiko ini terjadi akibat ketidakmampuan seorang berwirausaha dalam mengambil keputusan. Kreativitas pun seringkali muncul dalam bentuk ide dan menghasilkan barang dan jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Ide bisa menjadi peluang jika 1. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan metode cara yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. 3. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai memulai usaha yang akan disampaikan oleh Heru Sulistiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sulistiawan. Saya akan menjelaskan materi memulai usaha. Nah, dari pengertian wirausaha dapat kita ketahui bahwa wirausaha adalah orang yang menjalankan suatu usaha berikut dengan segala resikonya. Lalu bagaimana cara kita memulai sebuah usaha? Berikut ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah usaha. Yang pertama itu kita dapat menentukan produk. Nah, untuk memulai sebuah usaha, maka kita harus menentukan produk apa yang akan kita jual dan menjadi usaha kita. Nah, dalam menentukan produk ini kita juga dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, itu menentukan produk berdasarkan keahlian kita. Lalu, ada menentukan produk berdasarkan tren. Kita dapat menentukan produk
usaha dengan melihat apa yang digemari oleh masyarakat. Lalu ada menentukan produk berdasarkan peluang. Dengan cara ini kita bisa melihat peluang apa yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk kita. Lalu yang kedua itu ada menentukan target pasar. Nah, dalam kita memulai usaha, kita harus menentukan sasaran pasar yang akan kita tuju. Nah, menentukan kepada produk siapa yang akan kita jual, apakah yang akan kita jual kepada kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Nah, maka produk yang kita pasarkan harus sesuai dengan daya beli dan kebutuhan target pasar kita. Kita juga dapat menentukan target pasar berdasarkan umur, profesi, aktivitas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yaitu menguji kelayakan usaha. Dalam menguji kelayakan usaha yang akan kita dirikan, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya itu yang pertama ada biaya investasi. Kedua, ada biaya modal kerja. 3, ada prediksi kas masuk. Lalu yang keempat, ada struktur manajemen. Nah, ada 2 jenis struktur manajemen yang bisa digunakan untuk memulai sebuah usaha, yaitu struktur manajemen yang sederhana dan struktur manajemen yang rumit. Nah, manajemen sederhana yaitu hanya ada kita sebagai bos dan karyawan, dan juga sebagai anak buah yang membuat produk. Tidak ada manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen lainnya selain kita sendiri. Sedangkan manajemen yang cukup rumit yaitu selain kita sebagai bos dan karyawan, sebagai anak buah yang membuat produk, kita harus membuat manajemen-manajemen lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan lainnya. Dan di setiap manajemen tersebut memerlukan lagi beberapa karyawan. Yang kelima, modal. Nah, dalam memulai sebuah usaha, modal bukan hanya sebatas uang, tetapi juga tenaga dan waktu. Kalau modal tenaga waktu ini akan mudah dapat kita memiliki keinginan untuk yang kuat untuk memulai sebuah usaha. Sedangkan modal uang tidak dapat didapatkan dengan cara sederhana. Modal uang dapat diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya diperoleh melalui tabungan sendiri, saham, obligasi, dan lainnya. Lalu yang keenam, itu bentuk usaha. Nah, kita dapat menentukan bentuk usaha dengan apa yang kita inginkan. Apakah bisa berbentuk usaha perseorangan, PT, CP, atau bentuk usaha lainnya yang mungkin dapat kita lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai definisi peluang usaha dan cara mencari peluang usaha yang akan disampaikan oleh Umi Mufidah. Baik, di sini saya Umi Mufidah akan menjelaskan mengenai materi peluang usaha, di mana peluang usaha sendiri ialah suatu kegiatan yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keinginan yang dia inginkan, seperti ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan, dan juga mendapatkan uang. Nah, di sini mereka itu memanfaatkan dari berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal. Ciri-ciri dari peluang itu sendiri, yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang tersebut dapat bertahan lama. Yang keempat, tingkat fasibilitas atau kelayakan usaha itu benar-benar teruji dan dilakukan riset terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Yang terakhir ada keyakinan untuk mewujudkannya dan rasa senang dalam menjalankannya. Selanjutnya gimana sih cara mencari peluang usaha? Nah, cara mencari peluang usaha sendiri bisa kita manfaatkan dari media-media seperti media internet, di mana di media internet itu pasti banyak sekali referensi-referensi dari pencarian yang kita cari mengenai peluang usaha. Yang kedua itu mengikuti seminar wirausaha, di mana di sini kita bisa menambah ide-ide baru tentang peluang usaha. Yang ketiga itu kita ikut komunitas bisnis, di mana di komunitas ini kita bisa saling sharing, bisa saling tanya mengenai bisnis antara satu anggota dan juga anggota lainnya.
Yang keempat itu beli buku tentang bisnis, di mana di sini kita bisa belajar mengenai bisnis dan juga bisa memunculkan ide dari buku tersebut. Nah, yang selanjutnya itu aktif dalam sosial media, di mana ketika kita melakukan bisnis, kita harus bisa memanfaatkan media sosial kita sebagai menambah wawasan luas kita agar bisa mengembangkan peluang usaha, sehingga tidak hanya peluang usaha saja yang kita jalankan, tapi juga bisa mewujudkan dalam bisnis yang nyata. Selanjutnya itu rajin sharing dengan pembisnis sukses, di mana ketika kita itu menjadi pembisnis pemula, kita juga harus membutuhkan mentor, di mana mereka bisa nanti saling sharing dan memberikan pengalaman apa aja sih yang telah mereka lalui ketika mereka telah terjun terlebih dahulu ke dalam dunia bisnis. Selanjutnya itu sudah ketemu, lalu rencanakan prioritas. Ketika kita sudah menemukan apa yang kita kembangkan, akan kita kembangkan, nah kita nanti akan merencanakan secara matang sesuai dengan keinginan kita, lalu kita kembangkanlah sampai sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur peluang usaha dan manfaat berwirausaha yang akan dijelaskan oleh Indah Saliana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur peluang usaha dan manfaat berwirausaha. Baik, materi yang pertama yaitu unsur-unsur peluang usaha. Nah, sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausaha haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur peluang usaha. Nah, hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama, lihat karakter usaha kita dan sesuaikan dengan karakter pribadi kita. Nah, kita ini perlu mengenal karakter bidang usaha kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar kita sesuai dengan karakter usaha kita. Selanjutnya, yang kedua, lihat apakah kita menyukai usaha tersebut. Nah, ini merupakan syarat mutlak bahwa seseorang harus menyukai usaha yang akan dijalankannya. Kenyataan menunjukkan bahwa rasa suka pada usaha akan membuat seseorang itu lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Nah, sehingga nantinya akan membuahkan hasil yang baik. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengukur kemampuan diri kita dengan tujuan untuk melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Nah, kita bisa mengukur kemampuan kita dengan mengadakan beberapa analisa atau riset sederhana mengenai usaha tersebut. Kemudian hasilnya kita bandingkan dengan kemampuan kita. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan sumber penemuan. Nah, sebelum memulai usaha, ada baiknya kita melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita geluti. Selanjutnya, yang kelima, membuat inovasi baru. Nah, hal yang sangat dan selalu perlu dilakukan oleh seorang wirausaha itu adalah melakukan inovasi yang dapat dilakukan untuk sebuah produk yang akan dijalankannya. Selanjutnya yang keenam, harus sesuai dengan keahlian. Nah, usaha yang dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki hasilnya akan lebih memuaskan usahawan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketujuh, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, menyesuaikan kondisi usaha yang akan dijalankan dengan kebutuhan sekitar akan berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar yang terdekat, yang mudah untuk kita gapai. Selanjutnya yang ke-8, memanfaatkan koneksi dan relasi. Nah, koneksi dan relasi yang kita miliki itu juga sangat berguna, baik dalam hal promosi maupun pengembangan usaha. Selanjutnya yang ke-9, memahami kecenderungan-kecenderungan. Nah, melakukan pengamatan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada pasar juga akan sangat membantu kita untuk memperbaiki kegiatan usaha yang baru saja kita mulai. Yang ke-10, mengamati produk-produk dan jasa yang ada. Nah, pengamatan terhadap produk dan jasa juga adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh
seorang usahawan agar kekurangan pada produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki sehingga hasilnya akan lebih memuaskan. Selanjutnya yang ke-11, pemanfaatan produk dari usaha lain. Nah, kita juga perlu memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Ini dilakukan untuk menjadi bahan pembantu dalam produk atau jasa yang kita akan hasilkan. Selanjutnya, yang ke-12, usaha warisan. Nah, sebuah usaha juga dapat merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara turun-temurun dari generasinya. Selanjutnya yang ke-13, ikut-ikutan. Nah, sebuah usaha yang ditekuni oleh seorang usahawan juga dapat merupakan joinan bersama partnernya atau usaha yang diajak oleh partner untuk menekuninya bersama-sama. Selanjutnya yang ke-14, coba-coba. Nah, ini juga merupakan usaha yang dapat ditemui dengan coba-coba pada awalnya. Oke, selanjutnya manfaat berwirausaha. Nah, sebelum mendirikan sebuah usaha, setiap calon wirausaha ini harus mempertimbangkan manfaat menjadi pemilik bisnis. Nah, manfaatnya ada 5. Yang pertama, peluang usaha mengendalikan nasib sendiri. Nah, mendirikan sebuah bisnis memberikan kebebasan dan peluang pada wirausahawan untuk mencapai sasaran yang penting baginya. Yang kedua, kesempatan melakukan perubahan. Nah, semakin banyak wirausahawan yang memulai bisnis karena ini melihat kesempatan untuk mencapai dan membuat suatu perubahan. Yang ketiga, peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya. Nah, bisnis yang dimiliki wirausahawan merupakan alat untuk pernyataan dan aktualitas diri. Yang keempat, peluang usaha meraih keuntungan tanpa batas. Nah, meskipun uang bukan daya dorong utama bagi seorang wirausahawan, namun keuntungan dari bisnis mereka itu penting sebagai faktor motivasi mereka. Nah, yang kelima, peluang melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, kebanyakan seorang wirausahawan yang telah berhasil dalam bisnis tertentu. Nah, karena mereka itu tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai mencari dan menciptakan peluang usaha. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.